Astagfirullahaladzim. Sinar. 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 Coba tenangkan anu itu aja. Tidurkan aja sekalian. Mas, kita langsung bawa pergi juga, Mas. Bawa pulang. Ini yuk. Gotong lagi. Gotong. Sinar. Tuan Gusiron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau mau bawa kemana gadis ini? Yang jelas, kami akan bawa pulang. Ya, memang wajar. Pasti kalian berniat untuk membawa pulang. Justru itu sangat membahayakan semuanya. Kenapa? Kenapa Raja Gusiron? Tidak akan mungkin Raja Iblis itu melepaskan gadis ini begitu saja. Apalagi kalian membawa pulang ke rumah. Itu akan membahayakan semuanya. Bukankah kalian juga punya keluarga lain? Iya. Lalu kita harus bawa kemana Sinar ini? Bawalah ke tempat yang paling aman. Hingga keluar dari hutan Waringin ini. Oh, begitu. Baiklah Raja Gusiron. Kalian bawa keluar. Dan nanti setelah kalian menemukan tempat yang aman, kalian bentengilah sekuat mungkin. Baik Raja Gusiron. Karena Raja Iblis sudah sangat berniat untuk mengawini gadis ini. Iya. Gadis ini sangat berbeda dengan gadis-gadis yang lain. Bukankah kau kemarin sudah melihat tidak hanya gadis ini yang menjadi korbannya? Iya, betul. Lalu di mana gadis yang satunya lagi, Gusiron? Bukan hanya satu. Setelah kalian melihat gadis ini bersama gadis satunya lagi, setelah itu para pengawal-pengawalnya membawa lagi 3 gadis baru. Jadi lengkaplah sudah untuk dilakukan ritual. Lalu? Namun dibatalkan ritual itu. Kenapa? Hanya karena Raja Iblis itu menginginkan gadis ini untuk dikawini. Sehingga ritualnya dibuat berbeda dengan ritual sebelumnya. Dan keempat gadis itu sudah tidak tertolong. Sudah membusuk di seluruh tubuhnya. Dan saya pastikan mereka berempat sudah tidak bernyawa. Kenapa gadis ini sangat spesial bagi Raja Iblis itu? Kenapa? Karena saya sebagai makhluk seperti ini juga melihat tanda-tanda yang dimiliki gadis ini. Seperti tanda yang diceritakan oleh guru-guru saya terdahulu. Apa itu? Tanda yang dimiliki gadis ini adalah tanda
yang dimiliki oleh Kendedes juga waktu itu. Tanda seperti apa, Raja Gosiron maksudnya? Saya belum tahu. Bukankah kalian sudah diberitahu bahwa gadis ini memiliki aji karma memadam? Oh, maksudnya itu tandanya. Benar. Apa kelebihan aji kumamandang itu, Raja Gosiron? Kelebihan untuk bangsa-bangsa seperti kami. Jika bisa mengawini dan mendapatkan keturunan atau titisan dari gadis ini, itu akan mendapatkan keturunan yang akan menjadi raja di raja terkuat di bangsa kami. Berarti jikalau Raja Iblis itu berhasil mengawini Sinar dan mempunyai keturunan itulah yang akan jadi diraja. Benar sekali. Tetapi keturunan itu termasuk golongan jin atau golongan manusia, Raja Gosiron? Itulah yang sangat-sangat berbahaya dan akan semakin kuat jika perkawinan itu dari bangsa manusia dan bangsa-bangsa Raja Iblis. Bisa jadi anaknya itu jenis siluman, Raja Gosiron. Benar sekali. Astagfirullahaladzim. Jika yang mengawini Raja Iblis, maka akan menuruni watak Raja Iblis itu. Dan jika yang mengawini dari golongan putih, akan sama juga mewarisi watak dari yang mengawininya. Oh, mohon maaf, Raja Gosiron. Apakah Sinar sudah dikawini oleh? Dikawini, tentu saja belum. Lalu kenapa di bagian kakinya itu semua berdarah? Pada saat mereka dikumpulkan berlima, mereka semua sudah dicium dan dihirup kemaluannya. Terus apakah Sinar akan bernasib sama seperti gadis yang lain, akan membusuk? Tentu saja. Hanya saja itulah kelebihan gadis ini. Karena memiliki aji karma memadang dan memiliki kekuatan-kekuatan dari leluhurnya yang menghambat pembusukan di dalam raganya. Tapi pada akhirnya akan membusuk, Raja Gosiron. Tentu saja jika tidak kalian cepat tangani. Itu akan sangat berbahaya. Namun dia tidak akan kehilangan nyawanya. Karena tujuan dari Raja Iblis itu bukan kecantikan, kemulusan dari gadis ini. Dia akan membiarkan tubuhnya dipenuhi belatung dan yang lainnya. Karena yang diharapkan hanya titisannya. Lalu ketika bayi titisan itu sudah keluar, tentunya gadis ini akan bernasib sama. Lalu, apakah Raja Gosiron tahu bagaimana petunjuk untuk menyembuhkan atau mengobati luka dari si Sinar ini? Jika nantinya, mohon maaf, kemaluannya membusuk. Mohon maaf, untuk saat ini saya tidak mengetahui dan belum mendapatkan petunjuk apapun. Namun saya yakin kalian bisa mendapatkan petunjuk yang saya rasakan. Kalian nanti akan dapatkan dari Arya Wiraraja. Arya Wiraraja? Benar. Tapi Arya Wiraraja saja kemarin mengatakan dia tidak bisa membantu. Mungkin karena beliau masih marah kepada kami. Tapi ini Raja Gosiron, kabar buruk. Kabar duka Raja Gosiron. Apakah Raja Gosiron tahu kalau Lakmir sudah lebur
apakah Lakmir membantu kalian? Betul sekali. Lakmir ingin membalas budi tentang apa yang sudah kami lakukan. Tetapi Lakmir sudah tidak ada demi membantu kami. Tetapi lawan Lakmir alhamdulillah sudah binasa. Nampaknya itu sudah menjadi bukti kepada Arya Wiraraja. Itulah Gosiron. Lalu mungkin nanti Arya Wiraraja bisa terbuka hatinya karena melihat Lakmir benar-benar membuktikan bahwa dia rela mengorbankan dirinya untuk kebaikan. Iya. Tapi saya ingat juga apa kata Gosiron yang menyuruh kami hati-hati terhadap Lakmir. Apakah Gosiron merasa menyesal bilang seperti itu? Sebenarnya saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Karena untuk ke depan apakah kita tahu apa yang akan terjadi? Karena yang bisa membolak-balikan hati hanya Tuhan. Betul, betul. Bisa saja saat ini saya baik terhadap kalian. Iya. Bisa juga besok atau nanti bisa menjadi musuh berat kalian. Ya, betul Raja Gosiron. Lalu menurut Gosiron kami harus melakukan apa lagi nih setelah ini, Raja Gosiron? Bawalah gadis ini secepatnya ke tempat yang paling kalian anggap aman. Baik, Raja Gosiron. Saya akan lakukan perintah jenengan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, itu Raja Gosiron datang. Tadi menyampaikan banyak hal juga. Tapi mungkin untuk menyingkat waktu kita sampaikan nanti saja lah ya. Yang penting kita bawa sinar keluar dari hutan Waringin ini. Nanti kita cari tempat yang paling aman dan kita bentengi sekuat tenaga. Ya, Mas Doble, kalau bisa jenengan gotong ada perempuan ini kan ringan, nanti bergantian kita. Biar saya bisa menjaga-jaga di sekitarnya, Mas Doble. Nah, mungkin kita gotong berdua malah susah, ya kan? Udah teman-teman, saya bantu ngangkat terlebih dahulu ya. Kita matikan aja dulu. Mundur Mas Imam. Kita bisa merasakan, Mas. Kalau berapa ini jangan-jangan raja iblisnya ya Mas Imam ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Mas, Doble. Mas, kamera ini, Mas. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Loh, yang petang, Mas. Hah? Petang. Di sini. Astagfirullahaladzim. Mas, sinar nih, Mas. Sinar, Mas. Mas. Mas, sinar nih, Mas. Tunggu kawan. Astagfirullahaladzim. Sepertinya kita pindah alam, Mas. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Mas, sinar mana, Mas? Sinar di bawah iblis itu, Mas Imam. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Mas, perasaan mau nih apa? Ning tripod tanah senter lho. Gigal mesti gigal mau nempel nang senter, nang tripod. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mana, Mas? Senternya, Mas. Cepet jalan, Mas. Wah, alhamdulillah ya. Untung senter nempel di tripod terus ya Allah. Mas, gimana ini, Mas? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Eyang Wiraraja. Waalaikumsalam. Eyang Wiraraja. Kalian tidak perlu khawatir berada di tempat ini. Kalian berada di tempatku saat ini. Berarti Eyang Wiraraja yang membawa kami ke sini?
Benar. Saya yang membawa kalian ke sini. Lalu, Sinar di mana, Yang? Kau tidak perlu mengkhawatirkan yang bernama Sinar itu. Bagaimana tidak kami khawatir? Sinar tidak ada di samping saya. Dia sudah berada di tempat yang aman. Maksudnya gimana? Selain kalian berdua, saya juga membawa Sinar. Yakin, Yang Wiraja? Apakah wajah saya terlihat sedang membodohi kalian? Ya bukan maksud saya begitu, Eyang. Cuma Eyang kemarin diminta bantuan, Eyang enggan membantu kami. Tapi ternyata tiba-tiba Eyang membawa kami ke sini. Maksudnya gimana, Eyang? Kami tadi kan dihadang oleh sosok iblis yang tidak kami ketahui siapa dia. Namun kami rasa kekuatannya sangat luar biasa sehingga kami memilih untuk mundur, Eyang. Itulah sebabnya saya tahu kalian saat ini tidak akan mungkin bisa mengalahkan Iblis Sabro. Iblis Sabro? Ya. Yang menghadang kami tadi? Benar. Bernama Iblis Sabro? Dialah Raja Iblis. Jika kalian tidak saya bawa ke duniaku, mungkin kalian sudah tidak tertolong. Astagfirullahaladzim. Baiklah, kalau memang tujuan Eyang membawa kami dengan niat menyelamatkan kami ucapkan beribu-ribu terima kasih. Ya,